pagi, alhamdulillah saya Romi Kurniawan Saputra. Saya berdinas di bagian protokol dan koordinasi pimpinan Karya Dewan Kamalan. Saya sebagai subkoordinator substansi komunikasi pimpinan protokol komunikasi pimpinan di Sektor Kamalan. Teman-teman, bahwa game ini perlu banyak belajar. Setiap sumber mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setiap sumber muncul hal yang sangat baru dan itulah memang pentingnya bahwa teruslah belajar sampai ke yang lain. Ternyata benar. Ketika kita sudah banyak belajar, ada lagi yang baru. Ini tambah bicara soal sains luar biasa. Jadi sebenarnya game itu esensi dari informasi itu adalah yang terpenting sehingga untuk menyampaikan kepada masyarakat itu pas. Yang dimaksud untuk mempertegas jenengannya dia di dalam menyampaikan materi tadi, saya tertarik. Apa sih maksudnya untuk mempertajam esensi informasi untuk masyarakat itu seperti apa? Di era sekarang ini kan masyarakat itu karakteristik secara psikologis sudah berubah. Masyarakat sekarang itu cenderung aktif, kritis, dan sangat kreatif menyikapi setiap kebijakan dan program dari pemerintah. Itu menjadi tantangan, tetapi juga menjadi peluang. Nah, dalam konteks ini, KIM, kelompok informasi masyarakat, mempunyai fungsi melanjutkan setiap kebijakan dan program pemerintah diinformasikan di wilayahnya masing-masing, kan begitu logika. Tetapi karena mindset ini selama kita masih mempunyai mindset yang masih dengan mindset lama, maka itu tidak akan sama. Tidak berfokus pada bagaimana bagusnya konten, tapi kita lebih baik mengedepankan, memfokuskan kasih esensi konten. Karena esensi inilah yang akan nanti menjadi tiap sikap reaksi masyarakat terhadap suatu kebijakan. Kalau esensinya dapat, reaksinya pasti bagus. Tapi kalau esensinya konten tidak dapat, reaksinya akan salah. Kenapa? Dia tidak mendapat informasi yang valid. Saya di sini saya seperti bicara, saya contohkan musrembang, hasil musrembang, oke, yang mendapat prioritas pertama ya, sampah di NC1 misalnya begitu. Nah, esensinya adalah sumur sampah, tapi yang menjadi esensi apa masalah sumur sampah? Kondisi sebelum ada sumur sampah, kondisi setelah ada sumur sampah, itulah yang dinamakan manfaat. Kita itu sering kehilangan informasi. Artinya ketika kita tadi bicara soal esensi informasi agar menyampaikan masyarakat sehingga sesuatu itu disampaikan secara natural gitu ya. Tapi yang terpenting adalah mengenai esensinya. Dan yang namanya konten itu natural saja sehingga masyarakat itu yang dia tangkap adalah naturalismenya dan isi atau janji dari informasi yang disampaikan. Kita itu sering terbuka aja ya, like masyarakat tidak tahu. Kita mungkin diajarkan, diminta untuk memberikan informasi karena tim itu adalah kepanjangan tangan informasi dari pemerintah di tingkat kelurahan. Nah, ketika ini sudah berjalan, sebuah kegiatan dimulai, awal sebuah kegiatan dimulai itu kita diundang. Kadang-kadang kita harus kita diundang, disuruh menyampaikan kan gitu kan, kemudian disuruh kita kelebihan kita itu diberikan narasi Pak. Kita narasi kita itu channelnya di Kominfo. Nah, jadi akun kita di Kominfo. Kalau konten ya
di sini ada IG dan seterusnya. Apa dengan monitor? Iya. Oh ya, dari konten dan juga berita kan. Iya, Oke. Nah, yang terjadi kelemahan itu di sini, Pak. Kalau mau buka kegiatan atau acara akan di share pada masyarakat ya, dan sebagainya. Terkait dari usul depan. Ketika pelaksanaan itu sedang terjadi atau habis selesai, itu tidak ada Pak informasi. Nah, bagaimana mungkin kita bisa nyampe seperti yang dengan sampaikan? Yang terpenting dari esensi berita itu adalah before and after. Yeah. Before tak Pak, after ya ono. Bagaimana bisa terpenuhi antara before dan after? Kalau hanya selama ini seperti ini kan ini Pak Emil. Hei, karena masalah gimana? Coba, ini diberikan informasi, tolong disampaikan juga pada Pak Lurah dan ya, satu A. Ya itu kan di satu A. Tidak ada feedbacknya, tidak ada imbal baliknya. Terusan keberlanjutan informasi itu cenderung selalu berhenti. Dan itu gimana pun. Nah, perlu ada buah itu ya. Nah, yang menjadi tantangan ya, kita mulai di orang tua. Ya, mari kalau memang serba selesai ya ketemu sudah diputuskan prioritas 1, 2, 3. Mari itu blok masyarakat. Kemudian eksekusi, Nah, ya. Pada saat eksekusi, afternya kayak apa? Artinya kan kita harus menyampaikan juga pada masyarakat ya. Jadi informasi itu artinya utuh. Proses mulai pengusulan, pekerjaan dulu, pengerjaan sampai di akhir, itu harus utuh informasinya. Dibuat step by step tidak ada masalah. Misalnya di konten, proses pengusulan. Ketemu prioritas, bahasanya kan begini, tunggu dari gratitude, kita ketemu prioritas. Pak, misalkan pekerjaan nomor 1. Iya. Yang ada, sampai ada, kemudian hasil atau result dari perusahaan itu juga akhirnya emang. Itu artinya, dan kan itu yang saya menyampaikan bahwa selama informasi itu disampaikan sesuatu itu reaksi masyarakat. Iya. Tetapi saat musyawarah selesai sudah tidak ada informasi lagi, itu yang membuat reaksi masyarakat baik. Ya jenuh ya. Jenuh. Aji seperti apa ya? Apa sih? Rutinitas. Makanya saya dulu tahunan kan itu. Jangan keberlanjutan informasi sampai titik finish. Harus ya. Saya yakin tidak semua. Tapi tidak mungkin orang itu harus bisa. Ya, tapi itu tadi ya pesan kami sebagai tim ya sosial media ini ya. Nah, ini harus diteruskan Pak. Dengan salah pemerintahan yang akan dilakukan masyarakat. Kata kurang kita pelan ya. Itu tidak apa. Ini malah ini Pak Lurah saya menyampaikan juga. Oke mantap. Harus menyampaikan pada seluruh ketua RW. Barangkali ini juga bisa dicontoh lurah lain kayak ini sama kan. Kita buat kontennya pada saat proses mereka buat ketika eksekusi atau segala pekerjaan nggak ada pada kita. Maju. Iya ya, memang bagus loh konten kalau before and after. Rata-rata masyarakat itu suka dengan before and after. Dan konten itu laku keras. Bukan kita pengennya selalu dilihat bukan begitu, tetapi kan nanti ada esensi informasi bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat menjadi mendapatkan pengetahuan. Ini namanya esensi. Bagaimana kita menyampaikan sebuah informasi dengan sustainable. Sustainable itu berlanjut. Iya. Kalau tidak masalah pun ribut dan ada masalah. Iya benar. Misalnya, ya kita konteks sumur resapan, fokus jalan, ya, perencanaan jalan, pengerjaan jalan di tengah jalan ada masalah.
sampaikan karena itu masalah itu adalah informasi Mas. Jadi kalau Pak Lurah tadi menyampaikan, sampaikan semua sekali secara positif. Iya, benar. Tapi bukan berarti masalah itu menjadi sesuatu negatif yang tidak perlu disampaikan. Sampaikan Natural lah. hanya penyampaiannya misalnya ada yang sedikit, ada kendala di sini sampai akhirnya kita jadi setiap adegan anggapannya kita bermain sinetron. Iya, iya. Setiap adegan take-nya Herman semuanya itu yang kita maksud bahwa konten itu lah kita sebuah konten itu tidak ada framing, tidak ada skenario, semua jalan. Ada masalah, misalnya si Pok Mas dia melihat Pok Masnya nih dengan mungkin warga di sekitar terus akhirnya rembuk, itu proses semua. Iya. Itu yang saya maksud. Jadi kita Alami ya Pak, nanti kan menghasilkan sebuah konten yang aktif ya. Iya, seperti itulah yang tidak saya dibuat-buat, undangannya dibuat-buat. Nggak ada undangan. Kurang banyak. Kasih orang seperti itu yang natural, kemudian menghasilkan dan misalnya apa, kemudian diterima oleh masyarakat seperti apa, dan esensi dari hari itu podcast atau hari itu konten apa, itu apa. jadi Closing Pak untuk kami warga Kim juga warga pesan untuk kami. baik untuk tim orang-orang oh ya, pesan biasa karena kita semua sama-sama belajar. Jadi kembali lagi apa sih yang menjadi tujuan kita membuat konten? Kita kalau dalam lingkup birokrasi ya, dalam rangka kita menjadi jembatan bagi pemerintah daerah menyampaikan informasi, jembatan bagi kelurahan menyampaikan informasi, maka kita harus membuat sebuah konten yang edukatif, utuh, bukan framing, utuh, bukan skenario, tapi itu bisa menjadi sebuah informasi, menjadi sebuah pengetahuan, literasi bagi masyarakat bahwa setiap kebijakan dan program itu tidak mudah untuk dilakukan, tapi bisa selesai. Ada proses. Kalau bisa buka engagement dengan masyarakat, dengan warga, buka keterlibatan masyarakat melalui sebuah komen. Gali semua informasi kepada masyarakat, feedbackkan kembali kepada kelurahan. Dengan komunikasi dua arah seperti ini, saya kira setiap permasalahan di kelurahan terkait masalah sarana infrastruktur, sosial, nanti agama, apapun nanti yang penting kembalinya ke kita. Mau tidak kita mundurkan diri, mau tidak bisa mundurkan diri, semuanya kalau kita mundurkan terima kasih. sama-sama kita sehat-sehat, kita selalu mudah-mudahan lancar.